Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini merupakan kelanjutan dari peristiwa besar Yesus menggandakan 5 roti untuk memberi 5.000 orang makan. Setelah Yesus menggandakan 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang, Yesus meminta para muridnya untuk lebih dahulu menyeberang Danau Galilea untuk menuju ke Betsaida. Tetapi Yesus tinggal, dan kemudian Yesus pergi ke atas bukit. Ia menyendiri untuk berdoa. Namun pada jam 3 dini hari, ia melihat murid-murid sedang kepayahan mendayung karena angin sakal. Lalu ia mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Ketika para murid melihat ada seseorang yang berjalan di atas air, sedangkan seseorang itu tidak lain adalah Yesus sendiri, mereka mengira itu adalah hantu. Maka ketika para murid ketakutan dan berteriak, maka Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus menenangkan angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka itu. Namun saudara-saudariku yang terkasih, walaupun para murid baru saja menyaksikan mukjizat yang besar, Yesus menggandakan 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Yesus menenangkan angin ribut. Mereka belum mengerti juga siapa Yesus. Hati mereka tetap degil. Demikian kata Santo Markus. Saudara-saudariku, dari peristiwa ini, mari kita menyadari kuasa Tuhan atas hidup kita. Jangan kita berhati degil. Di dalam perahu kehidupan ini, kita tidak bisa menghindarkan diri dari terpaan angin sakal. Di dalam kehidupan ini, kita bisa saja mengalami hal-hal yang menyakitkan. Badai yang datang tiba-tiba dan bisa terjadi tatkala kita sedang bekerja atau bahkan ketika kita saat sedang bersantai di rumah. Misalkan berita duka yang datang dengan tiba-tiba, atau berita tentang perusahaan yang tak lagi kuasa untuk menanggung karena bangkrut, atau mungkin tertipu, kita bisa menjadi depresi, takut dan khawatir tentang hidup kita, tentang keluarga kita. Akibatnya, rasa aman dan nyaman hilang dari kehidupan kita. Dan lebih lanjut, kita bisa merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan hidup kita. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika kita mengira Tuhan telah meninggalkan kita atau membiarkan penderitaan dan kemalangan menimpa kita. Saudara-saudariku, dalam Injil Tuhan meminta kita untuk tidak takut. Ini aku, jangan takut. Tetapi kadang-kadang memang kita masih berhati degil, sampai-sampai mengira Tuhan tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Tuhan Yesus telah memberikan teladan di tengah kerumitan hidup kita, yaitu teladan berdoa. Itulah yang membuat kita bertahan, itulah yang membuat kita terhindar dari kedegilan hati. Doalah yang memberikan kita kekuatan, ketenangan, dan penghiburan. Di dalam doa kita bisa mengutarakan segala masalah dan memohon pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar bagi permasalahan hidup kita. Di dalam doa kita menjadikan hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita dikuatkan dengan kehadirannya di dalam segala permasalahan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari,
Marilah kita berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menghentikan derita dan kemalangan kita. Saudara-saudari, mari kita bersikap seperti Yesus. Setelah Yesus melakukan perkara besar, yaitu menggandakan 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang, ia berdoa di tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Bapa. Oleh karena itu, bila kita menerima anugerah dari Tuhan, entah besar, entah kecil, mari kita berdoa, bersyukur di tempat yang khusus. Saudara-saudari, memang doa membutuhkan tempat yang benar, serta kesiapan hati yang benar, bukan sikap sekedarnya. Jangan kalau ada masalah besar, barulah kita datang kepada Tuhan dengan doa yang panjang dan tempat yang khusus. Tetapi ketika menerima anugerah Tuhan, kita cukup berterima kasih dan selesai. Mari hindari kedegilan hati dengan berdoa. Mari kuatkan hati dengan berdoa. Amin.